Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Nurrohmah dari Prodi MPI. Separatisme terhadap NKRI. Indonesia merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia masih mempunyai banyak permasalahan, di antaranya yaitu adanya disintegrasi bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan atau terpecahnya kelompok atau anggota yang ada di dalam suatu negara. Dan itu sangat membahayakan negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Indonesia, seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan gerakan separatisme? Gerakan separatisme adalah suatu gerakan memisahkan diri dari suatu kelompok atau wilayah untuk mendapatkan suatu kedaulatan. Separatisme juga merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambil alihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia, banyak kelompok teroris yang menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai suatu kemerdekaan. Adapun golongan, orang, atau kelompok yang melakukan gerakan separatisme dinamakan dengan separatis. Setiap permasalahan pasti memiliki sebab. Lantas, apa sih penyebab terjadinya gerakan separatisme? Penyebab terjadinya gerakan separatisme yang pertama adalah adanya krisis ekonomi dan lambatnya pemulihan ekonomi. Krisis ekonomi adalah alasan utama seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dia akan menghalalkan semua cara agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Ekonomi yang lemah bisa dijadikan alasan mereka untuk memisahkan diri dari suatu negara, karena mereka tidak mendapatkan suatu ketidakadilan. Penyebab yang kedua adalah krisis politik. Buruknya aspek politik menjadi salah satu pemicu terjadinya separatisme. Banyak pejabat korupsi yang mementingkan kepentingan pribadi yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya rasa malu. Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapatkan solusi, malah timbul perpecahan pada aspek politik. Dan penyebab yang ketiga adalah krisis sosial. Krisis sosial juga sangat berbahaya. Krisis sosial ini berbentuk sikap primordialisme dan eksklusivisme yang bernuansa sara. Apa sih yang dimaksud dengan primordialisme? Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan. Sedangkan eksklusivisme adalah salah satu cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut. Jadi, sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati perbedaan sama sekali tidak ada. Penyebab yang keempat adalah penegakan hukum dan lemahnya HAM. Lemahnya penegakan hukum dan HAM yang seolah membiarkan terjadinya kekerasan yang terjadi di suatu wilayah sangat dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi pisau yang sangat menyakitkan karena sama sekali tidak bisa membela kebenaran. Hukum yang berlaku seolah tidak ada lagi harga dirinya. Ketidakadilan sudah tak ada lagi.
yang tinggi semakin ditinggikan dan yang rendah semakin direndahkan. Dan penyebab yang terakhir adalah intervensi sosial. Yang dimaksud dengan intervensi sosial adalah adanya pihak dari luar negara yang masuk ke dalam suatu negara yang berupaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan negara dengan mengambil keuntungan dari adanya perpecahan tersebut, dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Contoh gerakan separatisme di Indonesia adalah yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Contoh yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII. Contoh yang ketiga adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Dan contoh yang keempat adalah pemberontakan Permesta. Contoh yang kelima, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dan contoh yang keenam adalah Republik Maluku Selatan atau RMS. Dan yang terakhir adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dampak terjadinya gerakan separatisme di antaranya yang pertama adalah perekonomian tidak stabil. Separatisme dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang perekonomian. Mengapa seperti itu? Karena dengan adanya gerakan separatisme, masyarakat akan takut beraktivitas, bahkan mereka bisa takut untuk keluar rumah. Dan akibat yang ditimbulkan adalah kegiatan transaksi perekonomian menjadi terganggu dan bahkan tidak ada sama sekali. Dampak yang kedua adalah lambatnya pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dikatakan banyak perbaikan dan terus mengalami kenaikan. Namun, perekonomian suatu negara akan terkena imbas karena adanya gerakan separatisme. Untuk mendapatkan pasar, terutama kepercayaan investor tidaklah mudah. Sehingga, untuk mengembalikan ke kondisi awal, itu sangat susah. Dampak yang ketiga adalah krisis sosial. Krisis sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan stabilitas keamanan dan juga stabilitas ekonomi terganggu. Akibat terjadinya gerakan separatisme, masyarakat menjadi resah dan merasa butuh pembekalan senjata untuk menjaga dirinya. Sehingga peredaran senjata ilegal dipastikan akan mengalami kenaikan. Dan dampak yang terakhir adalah krisis politik. Gerakan separatisme juga menyebabkan pergolakan politik, di mana pihak lawan politik akan memanfaatkan kondisi ini untuk memperburuk dan menjatuhkan bangsa dengan melakukan berbagai strategi, sehingga kondisi ini menyebabkan pemerintahan tidak stabil. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengatasi gerakan separatisme? Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gerakan separatisme yang sangat membahayakan negara Indonesia, di antaranya yang pertama adalah pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku separatisme yang melanggar hak-hak sipil. Yang kedua adalah pemulihan kondisi ekonomi dengan mengutamakan kepentingan umat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang rawan konflik. Yang keempat adalah menerapkan konsep penyelesaian konflik dengan cara damai. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi, penyebab terjadinya separatisme di Indonesia umumnya dipicu oleh berbagai aspek kehidupan yang seakan dinilai tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Ketidakadilan menjadi faktor utama terjadinya gerakan separatisme. Selain itu, keberagaman etnik, budaya, dan agama juga menyebabkan timbulnya gesekan antar etnik, budaya, dan agama. Gesekan inilah yang menimbulkan hasrat bagi mereka untuk memisahkan diri dari kelompok atau wilayahnya demi mendapatkan kedaulatan sendiri. Jadi teman-teman,
Kita sebagai pemuda, generasi penerus bangsa, kita harus menjunjung tinggi keadilan dan menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan bangsa negara Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan yang ada di antara kita. Sekian penjelasan mengenai separatisme terhadap NKRI dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.